Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Sehat ya anak semuanya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sehat ya anak ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Biasanya jawabannya tidak seperti itu. Biasanya jawabnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, siap sukses, Allahu Akbar ya. Tolong diulang ya. Sehat anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Dari situ Bu Amel bisa lihat bahwa kalian sudah semangat, kalian sehat semuanya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku, meski dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat ya nak, terutama kalian juga harus tetap semangat, tetap harus belajar meskipun hanya melalui daring seperti ini. Mungkin manfaatnya belum kita rasakan pada saat seperti ini atau pada saat kalian sekarang, tapi nanti insya Allah akan kalian unduh pada masa yang akan datang. Percayalah bahwa orang yang berilmu itu dimanapun akan dihargai, seperti itu. Oke anak-anak, PPT saya terlihat anak-anak? Dari tujuan pembelajaran yang saya berikan ini, berarti kalian sudah dapat menebak apa yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama tentu saja dengan melihat video, kemudian yang kedua dengan diskusi kelompok. Materi yang akan kita bahas sudah ada di situ, yaitu tentang dampak politik etis dan pengaruhnya bagi nasionalisme abad 20 dan kemudian kita kaitkan pengaruhnya untuk kalian pelajar di masa sekarang. Oke, sebelum saya ke politik etis, sebelum saya ke sana, saya ajak kalian untuk mundur dulu. Kalian masih ingat materi kita tentang ini? Tanam paksa, Bu. Ya, apa ya dampak negatifnya? Kesengsaraan, Bu. Hidupnya sengsara banget. Banyak Iya. busung lapar, Bu. Sip. Anak-anak saya luar biasa. Terima kasih. Banyak kesengsaraan, kemudian kelaparan, bahkan berujung sampai kematian. Kemudian setelah adanya tanam paksa digantikan oleh apa anak-anak ayo? Politik pintu terbuka ternyata juga tidak membawa dampak yang positif bagi bangsa Indonesia. Makanya dari sini lahirlah yang namanya politik etis. Kita akan ke situ. Sebelumnya kalian masuk ke classroom dulu ya nak ya. Silahkan kalian melakukan presensi di sana dan mengamati video yang sudah ada. Videonya tentang video politik etis. Nanti silahkan kalian simak itu di waktu 7 menit. Pada awal abad ke-20, kebijakan pemerintah Belanda mengalami perubahan akibat keprihatinan pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan baru ini disebut dengan politik etis. Anak-anak, setelah melihat video di Google Classroom, adakah yang ingin kalian tanyakan berkait video yang sudah Ibu berikan? Saya mungkin, Bu. Iya, silahkan Mbak Eka. Ya, saya mau tanya, apakah politik etis itu hanya terjadi di Indonesia atau juga terjadi di negara lain, Bu? Baik, Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama yaitu absen 1-6, kelompok kedua yaitu absen 7-13, kelompok yang ketiga yaitu absen 14-20, kelompok 4 21-27, kelompok 5 28-34. Nanti kalian akan menganalisis 2 hal. Yang pertama yaitu dampak politik etis terhadap nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20. Kemudian yang kedua adalah pengaruh politik etis terhadap nasionalisme pelajar di masa sekarang. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Ibu sudah, Bu. Oke, untuk kelompok pertama, silahkan yuk, ada yang mau mewakili maju? Ayo. Siapa? Ayo, Bu. Boleh, Bu. Ya, boleh Mas Robi, yuk silahkan yuk. Ya, jadi dari
Saya mewakili kelompok yang pertama terkait dengan hasil diskusi mengenai politik etis dan pengaruhnya terhadap nasionalisme, terutama di abad ke-20. Itu yang paling disoroti salah satunya adalah di bidang edukasi atau pendidikan, yang kemudian di Indonesia nanti melahirkan golongan baru yang disebut dengan golongan terpelajar. Dan golongan terpelajar inilah nanti yang menjadi ujung tombak dari lahirnya semangat nasionalisme menyatukan cita-cita bangsa Indonesia. Sekarang kita akan menuju ke kesimpulan. Silahkan anak-anak ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Assalamualaikum. Ya, silahkan Mas Masin ya. Yuk. Ini Silahkan. suara saya masuk, Bu Ameli. Masuk, Mas Masin. Oh, ya, berkaitan dengan politik etis dan dampaknya terhadap nasionalisme pelajar era milenial sekarang. Itu saya mengambil kesimpulan begini, Bu, bahwa pelaksanaan politik etis dalam hal edukasi pada saat itu kemudian pemerintah Hindia Belanda membangun berbagai sekolah-sekolah yang digunakan oleh kaum pribumi, walaupun sekolah-sekolah itu bersifat diskriminatif. Kemudian muncullah sebuah bentuk perjuangan pergerakan nasional begitu, Bu. Tentunya tentu saja kalau pada masa dahulu para pelajarnya itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan, tapi kalau kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara seperti apa? Tentu saja dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang kan nggak ada diskriminasi sekolah ya nak ya. Sekarang semuanya anak tukang beca, anaknya guru, anaknya dokter, semua boleh sekolah. Jadi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh meskipun dalam kondisi yang demikian. Kemudian yang kedua, bijak dengan pemanfaatan gadget. Sekarang semua bisa kita genggam dalam tangan kita, termasuk informasi. Nah, itu harus kita manfaatkan dengan bijak. Terutama kita harus menghindari penyebaran berita hoax itu ya. Pokoknya gunakan teknologi dengan bijak. Kemudian yang ketiga, cintai identitas bangsa. Jangan sampai kita tergerus dengan budaya-budaya luar. Kenal budaya luar boleh, tapi juga harus mencintai budaya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ukir prestasi. Anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Adakah yang ingin kita diskusikan bersama? Oke, kalau tidak ada anak-anak, Ibu sudah siapkan soal evaluasi untuk kalian. Nanti silahkan kalian cek formnya, silahkan kalian cek Google Classroom-nya, sudah Ibu share Google Form, nanti kalian kerjakan evaluasi di sana untuk menilai apakah kalian sebenarnya sudah mudeng apa belum tentang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, besok minggu depan kita masuk ke organisasi pergerakan nasional ya nak ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kalian sehat selalu dalam kondisi yang seperti ini. Ibu akhiri, tetap semangat belajar, tetap semangat dalam mencapai cita-cita kalian, karena yakinlah belajar itu pokoknya tidak ada habisnya dan tidak mungkin tidak bermanfaat. Seperti itu nak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.